Peggy itu belum bebas secara substansi. Hakim hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Artinya, kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Caranya bagaimana? Hakim mengatakan penyidik belum pernah memeriksa Peggy sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, atau belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok penyidik panggil Peggy sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada apa dengan Bung Hotman Paris Hutapea yang seolah-olah tidak terima kalau Peggy Setiawan itu dinyatakan bebas sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam itu? Kenapa kualitas dari seorang Bung Hotman Paris Hutapea semakin kesini kok semakin menurun? Tidak menunjukkan power yang kuat, tidak menunjukkan kecerdasannya, tidak menunjukkan rasa profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai seorang lawyer. Kok seolah-olah Bung Hotman Paris Hutapea ini sudah menjadi lawyer dari pihak Polda Jabar. Ada apa ini? Apakah Bung Hotman Paris Hutapea merasa sakit hati ketika suara dari para lawyer, dari para pengacara Peggy Setiawan, dan juga dari rakyat Indonesia yang sedang berjuang untuk melawan kezaliman dari para penegak hukum di bangsa ini? Apakah Bapak sakit hati? Kenapa hanya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan yang menjadi target utamanya? Kenapa bukan Peggy Setiawan yang di Cianjur yang seharusnya Bapak perjuangkan agar pihak kepolisian bisa menginterogasinya, bisa memeriksanya? Ada apa ini? Dari sini kami rakyat Indonesia jadinya tahu siapa itu Bung Hotman Paris Hutapea yang sesungguhnya. Kelihatan banget, Pak. Bapak seolah-olah saat ini sedang berada di posisi lawyernya Polda Jabar, bukan lawyernya dari keluarga almarhum Vina. Pantas saja putri yang diutus Bapak untuk menjadi lawyer dari keluarga almarhum Vina selalu saja mengadakan sayembara hanya demi untuk menangkap seorang Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik itu. Sayembaranya pun tidak main-main, dari 10 juta hingga 5 miliar rupiah. Sekali lagi, kami rakyat jelata, kami netizen Indonesia akan terus mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eki, karena yang kami perjuangkan adalah kebenaran, yang kami perjuangkan adalah keadilan, bukan miliaran rupiah. Saya jadi teringat, kenapa sih kok kualitas Bapak semakin menurun, sementara cincin Bapak semakin berkilau? Mari, berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video di mana ada komentar pedas dari Mbak Widya dalam menanggapi pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea ini. Mari kita simak bersama-sama. Halo rakyat Indonesia, saya ada kabar ya dari seseorang pengacara. Itu katanya ada obrolan Hotman Paris ya. Dia mengatakan Peggy Setiawan kuli bangunan itu belum dinyatakan bebas. Masih bisa sewaktu-waktu masih dipanggil, bisa jadi dia dijadikan tersangka. Wow, keren. Terus akan berperang lagi, tidak akan melanjutkan pencarian Peggy yang sebenarnya gitu, Egy, Dani, terus sama Andika gitu, terus Aep, Mel, Linda, terus
Yang kalian kejar-kejar cuman kuli bangunan gitu aja, ya kan? Terus bilang-bilang lagi kalau yang namanya Peggy Setiawan itu minum-minum di gang, motor dititipkan dulu di gang, motor semesnya aja beda warna, bro. Ya, kenapa mesti alat bukti motor semesnya Peggy Setiawan kuli bangunan yang diambil? Motor semes yang dinaikin sama siapa namanya, Liga Akbar, AF, itu yang perlu dipertanyakan. Itu kemana pada saat mereka ada di geng motor? Nah, saya heran ada apa kok bisa-bisanya dia mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Peggy Setiawan belum bebas ya, belum dinyatakan bebas. Ada apa? Kok pertaruhan orang udah banyak itu masih kekeh. Jadi timnya Putri, yang katanya Putri, Kamila yang mengangkat yang namanya film Vina itu, ya kan? Kamila yang mengangkat, tapi Kamila yang tenggelam, ya kan? Jadi pengen kekeh, tim kalian dan Hotman Paris pengen kekeh masih dinyatakan belum bebas Peggy Setiawan, agar sewaktu-waktu katanya bisa dipanggil, bisa juga dijadikan tersangka. Alasannya, kasih tahu. Kenapa mesti tim Putri menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu hanya dengan modal motor, foto, sama yang namanya ijazah. Kenapa? Katanya masih ada Peggy-Peggy yang lainnya, ya kan? Coba itu dicari, disidik pula itu Peggy-Peggy yang lainnya. Dani, Andika, kenapa ya mesti yang namanya Putri tidak menyebutkan tersangka yang sebenarnya, daftar DPO sebenarnya? Ada Egy, bukan Peggy loh ya, ada Egy, Dani, kemudian ada yang namanya Andika, kemudian ada AF di situ, Mel, Linda dan temannya, ya kan? Itu udah suatu tersangka. Kenapa ini kok begini? Ya, pengen masih mau berbalik lagi, mau menangkap yang namanya, ya rakyat Indonesia pasang badan dong. Ya, kalau ada statement yang mana Hotman bilang kalau Peggy Setiawan itu belum dinyatakan bebas, waktu-waktu masih bisa dipanggil, dimintain keterangan, bisa jadi dia bisa jadi tersangka. Wow, hebat sekali kalian. Tetap aja kekeh pengen itu. Oh, pantesan kata Putri, dia jauh lebih hebat dari Widya, ingin menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan ini tetap kekeh. Ya, suatu saat akan dipanggil kembali, akan dijadikan tersangka. Putri, saya ini bukan bodoh. Setelah itu kamu membentuk tim penangkapan yang namanya Peggy. Kepolisian yang kamu unjuk, ya kan? Kepolisian yang kamu unjuk, yang kamu carikan kepolisian untuk menggerebek yang namanya rumahnya Peggy Setiawan. Putri, permainan itu cukuplah. Ya, cukuplah. Ya, coba gerebek dulu anak kamu, ditangkap ya di sana, ya ditangkap, masukkan jeruji dulu baru cari bukti. Gitu ya. Jadi sibuklah kamu ya kekeh pengen yang namanya memenjarakan yang namanya Peggy Setiawan. Ada apa? Memangnya keluarga Peggy Setiawan menyakiti keluarga kamu? Saya heran sama pengacara ini nih, gadungan model begini nih. Pengacara gadungan menurut saya kamu tuh kayak gitu. Seniornya ada di mana kamu? Bilang katanya bukan Widya yang mengangkat. Ya betul, kamu yang mengangkat filmnya itu, mencari keluarganya Vina. Kemudian kamu membentuk tim untuk menangkap yang namanya Peggy Setiawan. Dari mana kamu tahu Peggy Setiawan itu sebagai tersangka? Jauh dari daftar DPO, goblok. Jauh dari wajah daftar DPO, namanya pun beda. Ada Peggy Perong, itu bukan Peggy Perong panggilannya. Ya Dani, Andika, Mel, yang namanya siapa lagi itu, yang namanya AF. Kamu berani gak kalau kamu punya nyali itu geretak itu sama Rudiana dan kawan-kawan, sama Ibtu yang satu lagi. Ya kamu asal tahu itu, ini permainan. Jangan kamu berpolitik dah Peggy Setiawan. Kesombongan kamu itu loh. Ya sok-sokan kamu. Negara Republik Indonesia, mengatasnamakan Negara Republik Indonesia, rakyat ingin ini yang setimpal-setimpalnya. Cari dulu pelakunya yang sebenarnya, baru kamu bilang ya hukum yang setimpal-timpalnya. Ini hukum juga harus timpal-timpalnya, kamu harus dilapor balik. Ya, kamu juga harus dilapor balik itu, menyatakan dia otak pelaku dan sebagainya, mengatakan pengikut Widya juga semuanya tidak bertuhan. Goblok kamu. Kamu harus tanggung jawab itu. Ya, ada apa ini? Ya mau berperang untuk kedua kalinya, jeblosin aja deh si Putri kalau begitu.
Kerjasama dengan siapa kamu? Hei Putri, tim-tim kamu yang kamu suruh nangkap yang namanya Peggy Setiawan itu semuanya hadir di yang namanya tim Polda Jabar, semuanya hadir. Itu yang baru memalsukan identitas sekaligus merangkep-rangkep, kata Bapak Jokowi, merangkep-rangkep polisi gadungan apa bukan itu? Ya, sekalian merangkep-rangkep, berubah sok-sok jadi intel, ya, merangkep-rangkep kerjaan itu boleh emang? Ya, kalian bebas, orang lain gak bebas, apa-apaan kamu? Ya jadi ingat bro, saya baru dapetin laporan statement dari tetangga sebelah itu menyatakan Peggy Setiawan itu belum bebas. Ya karena sewaktu-waktu masih bisa dipanggil dan bisa juga menjadi tersangka. Alasannya apa? Masih kekeh pengen ditimbalkan agar Peggy-Peggy yang lain itu aman gitu. Ya jadi salam waras lah, biar rakyat Indonesia ini paham siapa kelompok mereka itu. Udah terbiasa kali. Ya, jangan membela orang yang bayar bro. Ya, karma itu berjalan. Ingat itu. Membela yang orang kuat duitnya. Kalau memang jujur, cari itu yang sebenarnya. Kuncinya Putri, saya ajarin ya. Saya ajarin kamu sebagai pengacara. Kuncinya tangkap itu yang namanya AF. Dia tahu semua. Ya. Kemudian teman-teman kamu yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu, mereka tahu sebenarnya. Jangan bungkam menumbalkan orang lain, boy. Emang kamu punya stok berapa nyawa? Ya. Kita ini akan mati. Tegakkanlah keadilan. Sebagai pengacara itu membela orang yang tertindas, bukan menindas orang, on. Ya, lagamu itu loh. Ya, laga santuy tapi kamu itu hatinya berhati binatang itu. Jawab itu, ya. Bener nggak kamu? Bilang kalau itu sama tim-tim kamu itu, sama Hotman. Bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu belum dinyatakan bebas, waktu-waktu masih bisa dipanggil, kemudian bisa jadi dia itu nanti seorang tersangka. Kamu jangan lupa buka telinga, buka mata deh. Ya, DPO itu suruh buka itu kalau kamu berani. Ya, usik itu yang namanya Rudiana dan kawan-kawannya. Usik itu. Terus kamu ini tuh Sunjaya, ya keluarga Sunjaya itu. Paham kamu? Jangan rakyat kecil kamu tumbalkan. Woi orang nggak bersalah kamu paksa disuruh ngaku ini. Pengen gua apain lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Itulah komentar pedas yang disampaikan oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, dalam menanggapi pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea bersama kru-krunya, yang salah satu diantaranya adalah Putri Maya Rumanti, yang saat ini juga menjadi calon wali kota di Bandar Lampung. Pertama, saya mau mempertegas kembali, buat Bung Hotman Paris Hutapea, ayolah, membelalah kepada mereka yang tertindas, bukan kepada mereka yang dibayar. Tolong Pak, tampaknya kualitas Bapak semakin hari kok semakin menurun. Kenapa pandangan saya malah menyamakan Bapak seperti kualitasnya Rasman Arif Nasution, lawyer yang sudah dipecat tetapi masih ngotot untuk tampil di media sosial. Padahal Bapak itu adalah lawyer kondang yang semestinya menjadi suri teladan, yang semestinya menjadi panutan. Sangat miris dan saya merasa prihatin ketika saya memperhatikan Bapak itu seolah-olah dipermainkan oleh bawahan-bawahan Bapak yang tentunya baru belajar untuk mengenal dunia lawyer itu seperti apa. Salah satunya adalah Putri Maya Rumanti yang selalu merasa ingin menang sendiri. Dia merasa diri paling hebat, padahal kualitasnya masih di bawah rata-rata. Untuk menyelesaikan sebuah kasus, dia butuh yang namanya sayembara dari 10 juta hingga 5 miliaran rupiah hanya untuk mengetahui alamat dari Mbak Widya.
Dan itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Netizen Indonesia pun sudah mengetahuinya. Yang menjadi tuntutan kami sebenarnya, kenapa kalian harus mau menangkap Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan? Kenapa bukan Peggy Setiawan yang katanya adalah anak Pak Cecep, tetapi yang sesungguhnya itu adalah anak dari Pak Sunjaya, mantan Bupati Cirebon? Peggy Setiawan yang saat ini sedang berada dengan Pak Cecep Dahlan, itu menurut buku induk sekolah. Tetapi kalau menurut kleper sekolahnya, Peggy Setiawan ini adalah anak dari M. Soleh, yang di dalam akte kelahiran berjenis kelamin perempuan itu. Tetapi faktanya dia berjenis kelamin laki-laki. Kenapa itu tidak diinterogasi? Kenapa itu tidak kalian ngotot? Apakah karena mulut kalian sudah disumbat dengan miliaran rupiah? Kami sebagai rakyat, kami bersuara, kami berteriak. Kami hanya ingin agar keadilan sosial itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepada kalian-kalian yang punya kuasa, yang punya jabatan, yang punya miliaran rupiah dan lain sebagainya. Bukan. Negara ini adalah negara Indonesia, bukan negara milik nenek moyangmu. Dan kepada pihak Polda Jabar, ayo dong, kalian saat ini sudah dipermalukan ketika Polda Jabar vs kuli bangunan, tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh kuli bangunan. Malu sebenarnya. Dan tuntutan kami sebenarnya sederhana. Silakan kalian memanggil Peggy Setiawan yang adalah anak dari Cecep Dahlan itu. Peggy Setiawan yang sesungguhnya adalah anak dari Pak Sunjaya itu. Ada apa? Padahal ini sudah kami berteriak dari dulu. Tolong itu diinterogasi. Tolong itu diperiksa. Tapi tampaknya kalian tidak gubris dengan suara kami rakyat jelata. Kalian merasa diri paling hebat. Bahkan yang lebih menyedihkan, ketika kemarin Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini bebas, ada pernyataan pers dari Polda Jabar, tanpa merasa bersalah pun, tidak pernah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Kalian merasa diri paling hebat. Padahal yang sesungguhnya ada mosi rasa tidak percaya, ada mosi kekecewaan dari rakyat Indonesia kepada aparat kepolisian yang ada di Jawa Barat. Bahkan hanya gara-gara ulah kalian, marwah atau citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia ini kini semakin rusak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Rusak hanya karena ulah kalian yang tidak berkualitas. Rusak hanya karena ulah kalian yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Dan itu adalah fakta yang terjadi hari ini. Semoga saja pernyataan-pernyataan pedas dari Mbak Widya tadi bisa menyadarkan Bung Hotman Paris Hutapea, juga Putri Maya Rumanti, dan juga lawyer-lawyer lain seperti Rasman Arif Nasution yang saat ini terus berjuang agar Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus ditetapkan sebagai tersangka utamanya. Sekali lagi, kami rakyat Indonesia akan berjuang semampu kami untuk terus membela kepada orang-orang yang tertindas, untuk terus membela kepada mereka-mereka yang tidak bersalah. Yang kalian lakukan itu sebagai korban kezaliman dari penegakan hukum di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Langsung saja ya, fiktif saya tujukan kepada pengacara rada-rada pinter itu, rada-rada pinter. Langsung ini secara pedas ya. Kamu kemarin siaran live, kamu mengundang seluruh rakyat Indonesia yang makan gratis ke rumahmu. Terang-terang rakyat Indonesia itu berpikir kedua kalinya. Takut datang ke rumah kamu itu yang dimakan itu duit haram atau halal. Sebab kami tidak tahu. Takutnya yang kamu beri makan itu haram duitnya, ya.
program Bapak Prabowo makanan gratis saja kita tolak, itu duit halal dari Bapak Prabowo. Sedang kamu ini membagikan makanan gratis kepada masyarakat Indonesia, nggak tahu juntrungnya duitnya itu dari mana, halal kata haram. Itu takut perut kami kembung ya makan duit haram. Dan yang kedua ya, kamu siaran live mencari cuan di sini, lepas itu kamu bagikan kepada anak yatim piatu. Aduh, aneh ya. Duit itu haram apa hal? Bagi saya yang membagikan gift itu kompotan kamu, mafia-mafia lawyer seperti kamu, mafia-mafia sokokan. Ya, takutnya yang kamu bagikan kepada anak yatim itu duit haram pula. Jadi jangan campuri anak yatim dengan makanan haram. Masih banyak donatur-donatur yang memberikan duit halal. Jangan, saya katakan jangan. Ya, aku nggak mau anak yatim dikasih duit yang tidak tahu juntungnya. Takutnya haram yang kamu hasilkan ya. Mending kamu makan sendiri sama keluargamu ya. Masih banyak donatur-donatur itu yang memberikan duit halal ya bagi anak miskin, termasuk kami memberikan sumbangan. Tidak perlu cuap-cuap ya. Dan yang ketiga buat kamu ya, duit yang kamu hasilkan itu haram, tapi bagi kamu halal untuk keluargamu. Tapi bagi kami haram, bagimu halal. Sebab kami tahu postingan-postingan kayak gini, takutnya duit yang kamu makan itu kamu bagikan kepada fakir miskin, kepada orang lain, ikut takutnya duit haram. Jadi silakan makan sama keluargamu sendiri, jangan campuri darah kami dengan duit haram-harammu itu ya. Itu saja buat kamu ya. Mbok ya pinter sedikit kenapa, jangan rada-rada. Aduh, semakin rada-rada ya kamu ini ya. Aduh, maaf ya, memang kami tidak bisa membuktikan duit kamu itu halal haramnya dari mana. Tapi kami tidak mau darah kami dicampuri dengan duit harammu itu ya. Pengacara rada-rada pinter. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sisi penuntut umum, bahwa berkas perkara terkait dengan tersangka atas nama Peggy Setiawan sebenarnya saat ini berada di penyidik, karena dengan P18 dan P19 yang merupakan petunjuk yang sudah kami diberikan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu yang lalu, maka sekaligus berkas perkaranya ada di penyidik. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana sekiranya kalau penyidik merasa bahwa sudah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa peneliti tersebut, lalu berkas perkaranya diserahkan kembali ke penuntut umum, maka kita harus memahami putusan pengadilan terkait dengan pra peradilan yang dibacakan oleh hakim tunggal tadi pagi ini merupakan fakta hukum baru yang akan kami gunakan, yang digunakan oleh jaksa peneliti, jaksa penuntut umum terkait dengan keberadaan berkas tersebut. Nah, karena secara prosedural bahwa ternyata hakim pra peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan, karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu nyatakan tidak sah. Saya kira itu terkait soal Peggy Setiawan. Pak, berat dalam tersebut apa gimana Pak? Kalau terkait soal pelaku atau tidak, itu kan terkait substansi materi, ya. Tapi ini terkait dengan prosedural. Jadi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh hakim pra peradilan, saya kira cukup jelas di sana bahwa ada mekanisme, ada beberapa prosedural yang tidak terpenuhi dalam proses penanganan perkara ini, ya, sehingga hakim berpendapat dan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan itu dinyatakan tidak sah. Apalagi
lagi Pak ya? Gimana? Bukan berarti salah tangkap ya Pak? Apa gimana Pak? Nah, saya kira itu perlu pengkajian lagi ya. Tapi kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu. Ya kan? Misalnya kalau kita ikuti tadi bahwa terhadap tersangka ini kan tidak dilakukan pemanggilan, ya, tetapi langsung misalnya ditanya kepada ibunya dan dinyatakan DPO. Nah, setelah ditangkap tidak diperiksa sebagai saksi, tapi diperiksa sebagai tersangka. Padahal menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Baik. Ya, baru apabila ditemukan ada bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan bisa dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini tidak dijalankan. Bahwa apakah yang bersangkutan bukan orangnya, saya kira kita lihat nanti bagaimana perkembangan. Hukum acaranya mengenai Ya, tentu hukum acaranya. Ya, karena pra peradilan dalam pasal 77 itu terkait dengan prosedural, yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan putusan Mahkamah Konstitusi memperluas, yaitu sah tidaknya penetapan tersangka. Pak, berarti proses perkaranya dengan berlaku lagi ya untuk Peggy Setiawan, kasihan dari penyidik. Ya, artinya dengan putusan pra peradilan ini terhadap PS, tentu kan penetapan tersangkanya tidak sah, maka penyidikannya tidak sah, lalu yang datang berkas akan kita kembalikan, dan ini sudah Apakah Peggy Setiawan sudah benar-benar dinyatakan bebas? Belum tentu, karena putusan pra-peradilan itu hanya membatalkan status tersangkanya. Dan berdasarkan putusan MK, penyidik dapat mengeluarkan sprindik baru untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicurigai oleh penyidik. Jadi apabila penyidik mengeluarkan sprindik baru dan melakukan penyelidikan dan memenuhi dua alat bukti yang sah untuk digunakan menjerat seseorang, maka dalam hal ini Peggy Setiawan dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditarik untuk diproses ke pengadilan. Kaget ternyata lalatnya asli lo berpindahnya. Bu Putri, sudah dengar ya? Peggy sudah bebas. Bagaimana dengan pernyataan Bu Putri? Bilang Peggy itu dalang dari otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Coba, itu loh Bu Putri bilang kalau memang dia bukan pelaku, untuk apa dia ganti-ganti nama Robi? Itu Bu Putri. Sekarang apa Bu Putri? Kasihan. Bu Putri menyendiri kan? Kasihan. Bu Putri seorang pengacara, jangan begitu dong Bu Putri. Optimis bilang Peggy itu pelaku pembunuhan. Itu sumber dari mana loh Bu Putri? Kalau Bu Putri itu mengeluarkan kata-kata seperti itu tuh kecuali sudah real Bu Putri, atau kecuali Peggy itu tidak ada yang membela. Ini sementara orang pengacaranya Peggy sementara berapi-api untuk bela, terus Bu Putri buat seperti itu. Bu Putri bisa lawan dengan pengacaranya Peggy. Dengan data dan fakta, bukan berbicara alibi ataupun pendapat-pendapat saudara. Anda tahu nggak keterangan-keterangan saudara yang menimbulkan kesesatan hukum bisa berdampak kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Kita sepakat, institusi harus dijaga, nama baik Polri harus dijaga, tapi jangan sekali-sekali. Penyidik sedang mendalami kasus ini dan memeriksa kasus ini. Ingat, penyidik harus tetap profesional. Apabila memang ada syarat formilnya yang belum terpenuhi, silakan penuhi dan lengkapi dan lakukan tindakan tegas penegakan hukum terhadap korban ini dengan tujuan memberikan rasa keadilan. Kita semua sepakat bahwasanya keadilan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan bebasnya Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Dari cuplikan-cuplikan video ini, ada hal menarik yang mau saya pertanyakan. Masih percayakah kita pada lembaga atau pada institut kepolisian Republik Indonesia kalau memang punya kualitasnya seperti ini? Apakah kita masih percaya? Jujur, saya secara pribadi sebenarnya merasa prihatin. Prihatin ketika lembaga penegak hukum yang kita bayangkan selama ini, yang kita yakinkan selama ini sebagai
institut untuk mengayomi, untuk melindungi dan untuk melayani masyarakat. Tetapi pada akhirnya kita diperhadapkan dengan kualitas dari para aparat penegak hukum yang menurut saya sangat tidak profesional. Bagaimana tidak, untuk menangkap seorang kuli bangunan butuh waktu 8 tahun lamanya. Dan yang lebih memalukan lagi, ternyata itu adalah bukan pelaku utamanya. Terbukti. Artinya bahwa bebasnya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada sidang pra-peradilan tanggal 8 Juli 2024 kemarin itu sekaligus mau mempermalukan, sekaligus mau memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kualitas dari Polda Jabar. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kualitas dari Polda Jabar ini telah mencoreng citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Padahal ini hanya gara-gara oknum yang menurut saya tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika ada kasus-kasus seperti ini atau ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang mempermalukan ini, Bapak Kapolri selalu saja mengatakan memberi peringatan. Entah sampai kapan saya pun tidak tahu. Karena yang saya inginkan bahwa manusia-manusia yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya, yang tidak profesionalis, yang tidak berkualitas, yang tidak berkompeten, nggak usah bicara banyak. Langsung dicopot dari jabatannya. Karena mereka memang sudah tidak layak untuk mengenakan seragam coklat itu. Mereka tidak layak untuk dibayar oleh rakyat. Itu kalau menurut pandangan saya yang rakyat jelata. Karena percuma. Mereka dikasih gaji, mereka diberi upah dari rakyat, tetapi mereka tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara profesional. Itu yang bikin kami kesal. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika ada kritikan-kritikan dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia, malah ada beberapa oknum kepolisian yang mengintimidasi. Yang maunya apa yang mereka lakukan itu tidak boleh dikritik. Mungkin mereka merasa bahwa apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka kerjakan itu benar semua di mata mereka. Anda kalau punya sikap, punya karakter seperti itu, Anda tidak pantas, Anda tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ketika Anda dipercayakan tugas untuk menjadi pemimpin, Anda harus mampu untuk menempatkan diri Anda sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pelayan. Itu adalah kata kuncinya. Tetapi kalau Anda tidak mampu untuk melayani orang lain secara profesional, lebih baik Anda tinggalkan tugas Anda. Dari cuplikan-cuplikan video ini, saya berharap bahwa kita netizen Indonesia tetap pantau, tetap konsisten, untuk selalu menjaga, untuk selalu berani menyuarakan, melawan tentang kezaliman-kezaliman hukum di bangsa ini, memperjuangkan yang namanya kebenaran, menegakkan yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena jujur, saya secara pribadi menilai bahwa kualitas hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin hari kian semakin carut marut. Cerita-cerita tentang tajam kepada kita yang miskin papa dan tumpul kepada mereka yang punya kuasa atau punya jabatan memang hari ini adalah fakta yang terjadi di negara tercinta kita. Ayo, jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan keadilan, karena keadilan itu milik dari kita rakyat Indonesia, bukan milik dari para pejabat. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.